Selamat datang di channel Manuel Martian. Terima kasih untuk 1000 orang yang nggak punya kerjaan mau subscribe channel ini. Yeay! Boleh. Jadi di video kemarin ada yang nanya-nanya tentang aksesoris apa aja yang gua pakai di laptop gua. Gue pikir daripada gue cuma jawab di komen, gue akan jawabnya pakai video juga aja. Nah, di video kali ini gue akan bahas satu buah brand yang menurut gue percaya banget sampai hari ini dan gak di endorse. Itu adalah Baseus nih. Jadi beberapa bulan lalu kalau nggak salah, gue lagi scroll di TikTok lagi, Tokopedia. Gue scroll Tokopedia, terus gue lihat ada satu tas yang bagus. Begitu gue lihat ternyata mereknya tuh Baseus. Jadi gue pikir ya gue beli aja, dan karena harganya lumayan mengagetkan sih. Harganya cuma 100 something, nggak nyampe 200.000 yang jelas. Tapi untuk kualitas yang segini sih menurut gue lumayan banget. Jadi video kali ini gue akan bahas beberapa aksesoris Baseus berupa tas ataupun pouch ataupun tas laptop. Gue bahas dari segi tas dulu yang pertama-tama. Tas ini sebetulnya gue suka dari segi bahannya dulu, dari luarnya ya. Dari bahannya ini bagus sekali ya. Kenapa bagus? Karena ini water resistant yang ngomongnya ya. Di luarnya ini kalau misalnya kita kehujanan, dalamnya tuh lu nggak usah khawatir bakalan banjir atau basah ya. Karena bahannya tuh water resistant tadi gue bilang. Gak kayak tas sebelumnya. Sebelumnya gue pakai tas Xiaomi yang harganya 300.000 kalau nggak salah, tapi kualitasnya mirip-mirip sama ini. Dan ini lebih untung di water resistant. Pinter. Sletingnya cuman ada satu doang, sleting utama di depan di sini. Sisanya cuman kancing doang sama prepetan. Kalau ngomongnya prepetan kan kalau orang zaman dulu ya. Prepetannya ya kecil dan kayaknya nggak bisa ditaruh apa-apa, kecuali gue taruh di sini masker sih. Masker untuk gue kalau pergi, maskernya kotor atau hilang atau rusak, gue bisa pakai masker di sebelah sini. Dan juga hand sanitizer ya hand sanitizer. Itu cuma taruh itu doang karena di depan ini bisa dibilang space-nya tuh dikit banget, tipis banget, jadi nggak enak kalau lo taruh barang banyak-banyak di sini. Langsung kita beranjak ke bagian dalam sebelum beranjak ke bagian dalam, kirinya juga ada tempat buat nyimpen botol atau payung. Di bagian dalam, di bagian punggungnya juga ada karet yang bisa lu, kalau misalkan lu punya koper, lu angkat pegangan kopernya, handle kopernya, lu bisa gantungin tas ini di koper itu. Ada sleting juga di sini. Sletingnya ya sebetulnya nggak bisa buat simpan apa-apa sih, buat mungkin kayak paspor kali ya kalau lagi traveling, paspor, apalagi KTP, SIM, STNK, dokumen penting, rumah, surat tanah, semua sini bisa nih sebenarnya kalau muat. Ya itu bagian luarnya. Kita masuk ke bagian dalam. Nah, bagian dalam ini menurut gua kurang esensial ya, karena kalau lo lihat di sini ada 3 buah kantong yang menurut gua nggak ada gunanya ya. Gue contohin kenapa gue bilang nggak ada gunanya. Kalau misalkan gua taruh handphone di sini ya, itu ngondoy. Nah, ini resiko banget kalau misalkan kita dalam keadaan berdiri, terus kita buka sletingnya, dia bakalan jatuh handphonenya, bakalan kayak gini. Nah, ini resiko banget. Gue udah sering banget jatuh taruh handphone sebelah sini. Jadi menurut gue ini kurang guna kantongnya. Dan lagi ukurannya tuh beda-beda men. Kalau misalkan lihat 1, 2, 3 tuh beda-beda. Kalau misalkan di sini gue muat taruh HP, di sini tuh nggak muat buat taruh HP. Aneh di sini memang kantongnya. Jadi menurut gue ini mendingan nggak usah pakai kantongnya. Kecuali bagian bawahnya. Bagian bawahnya ada 2 buah kantong. Yang ini lumayan berguna karena ini nggak ngemplek kalau misalkan lu buka tasnya. Aman jadinya. Kelihatan ya? Kelihatan lah ya? Kelihatan lah, masa enggak? Ya nggak apa-apa lah. Kan ini juga video santai anyway, kan gue juga nggak berniat buat serius-serius banget. Video ini gue agak santai aja. Lalu di bagian dalamnya seperti biasa, dan di bagian sini ada tempat buat nyimpen laptop. Ya standar lah ya. Ya. Ini ukurannya bisa sampai 13 inch doang. Kalau misalkan 15 inch sih kayaknya nggak muat deh. Kalau ini laptopku 13 inch sudah segini. Kalau 15 inch sih pasti. Oh ya. Ini 13 inch nih. Kalau 15 inch sih sorry deh, eliminasi pasti nggak bisa. Ya. ROG kan udah pasti bye-bye. Kecuali ROG Zephyrus yang 13 inch tuh yang bagus tuh. Tuh pasti muat dan juga mahal. Nah, 20 jutaan aja.
Tapi ini 13 inch recommendednya. Mungkin bisa kalau misalkan lu nggak pakai tas, tapi ya akan agak sempit-sempitan aja sih. Lalu kita bahas yang ini juga nih, apa namanya, pedal ya? Apa sih ngomong ini? Pedal pop apa sih? Apa sih ini orang biasa ngomongnya ya? Pokoknya gua nggak tahu kenapa gua ngerasa lebih nyaman pakai ini. Walaupun ini harganya lebih murah daripada Xiaomi, tapi gua merasa ini lebih empuk untuk dipakai dalam jangka panjang. Betul. Bahkan kadang-kadang suka kayak digigit rasanya. Enggak. Lebih terasa apa ya namanya? Enggak. Foto gini. Enggak pegel lah istilahnya kalau misalkan kita pakai tas ini dalam jangka panjang. Kayak gitu. Kita sekarang itu tadi tasnya. Sekarang kita bahas beberapa item di dalamnya yang juga pakai dari brand Baseus. Tapi sebelumnya benerin mic dulu. Ya, mic kita lanjutkan lagi karena tadi mic-nya copot, mohon maaf. Sekarang mic-nya udah nggak copot lagi. Nah, ini berikutnya ada dari Baseus juga yang harganya lumayan reasonable di 80 something kalau nggak salah ya. Tapi menurut gue ini lebih berguna daripada tasnya yang tadi gue sebutin ya, karena banyak banget fungsinya. Kalau misalnya kita buka di sebelah sini terpisah, tapi yang jelas kalau misalkan lu punya beberapa gadget banyak kayak power bank, chargeran laptop, handphone, mouse, paspor, SIM, KTP. Jadi kalau misalkan lu merasa ini masih kekecilan, lu bisa buka lagi sletingnya di sebelah sini. Habis buka bisa taruh PC? Nggak bisa juga. Nggak bisa. Nah, ini jadi bisa lebih gede di sini. Space-nya jadi nggak sempit gitu. Ini berguna banget menurut gua. Dan di dalamnya itu ada 3 buah kantong yang sama sebetulnya. Sama kayak tadi, maksudnya nggak presisi bentuknya. Jadi ada yang luas, ada yang sempit, ada yang sedang. Gua nggak ngerti kenapa begini, tapi dikasihnya begini ya udahlah ya. Ini kalau ini gua taruhnya sebelah kanan ini gua kasih. Nah, kalau di sini gua taruh tempat lagi. Gua taruh alat buat bersihin. Itu menghindari dari maling ya? Bukan. Itu yang paper spray beda. Ini buat bersihin layar, gua taruh di sini. Ini juga ada mouse, gua taruh di sini. Ini ada SATA reader, gua taruh di sini. Ada chargeran laptop, gua taruh sini. Ada chargeran handphone, gua juga taruh di sini. Jadi ini bisa dibilang all in one lah ya. Di sebelah kirinya juga ada lagi sleting di sebelah sini. Di sini gue taruh headset, ada taruh kabel-kabel yang mungkin jarang dipakai dan banyak macam lagi. Ini berguna. Ada yang mau langsung pengen beli? 80 ribuan. Oh, langsung pengen beli ini. Nanti dikasih linknya apa? Nanti kasih linknya. Tunggu. Nanti kita kasih linknya. Tenang. Saya review ongkir ya? Ya, enggak, aduh kalau itu nggak janji kalau itu bang ya. Banyak sekali orang tanya-tanyain. Jadi di video MacBook kemarin ada, kalau nggak salah ada 2 atau 3 orang yang nanyain. Banyak banget. Loh, kalau bahasa Inggris lebih dari 2 tuh udah pakai S. Bener dong. Konfek lu semua ya? Apa? Konfek lu semua. Iya, gue bikin sendiri. Banyak yang nanya, ini tuh apa? Maksudnya mereknya apa? Apa namanya? Apa sih ngomongnya ini? Sarung laptop ya ngomongnya ya? Apa sih ngomongnya, tas laptop lah pokoknya lah ya. Ini juga cover laptopnya dari Baseus dan gua nggak di endorse sama Baseus. Tapi pengen dong. Pengen banget. Yang masuk yang lain tapi ya udahlah ya nggak apa-apa. Tapi intinya gua pakai ini dan gua ngerasa nyaman banget untuk laptop gua. Kalau misalkan kita buka di sini ada apa? Waterproof juga. Ini juga sama. Jadi ketiga item tadi itu water resistant. Water resistant. Jadi kalau kena air enggak juga dong. Kalau misalkan kena air nggak langsung nyerap, dia ngalir dulu ke bawah. Ini sebetulnya hampir mirip-mirip sama tas laptop pada umumnya. Ngomongnya sleeve laptop. Mirip sama pada umumnya, ada 3 buah kantong kecil di depan, 1 buah kantong peripheral di sini, ada kantong utama buat laptop. Kita bahas dari yang kecil-kecil dulu ya. Sama menurut gue masih nggak esensi juga kantong depannya, karena nggak jelas juga fungsinya buat apa, gede kecil. Jadi gue nggak pakai lagi sekali lagi kantong-kantong ini, tapi gue pakai di bagian kantong besar. Gue punya ini. Tantara. Ini bukan Baseus kebetulan, tapi gue pakai ini. Ini fungsinya adalah untuk organize item-item lu atau gadget lu yang misalkan berantakan. Kayak ini kabel. Kalau misalkan gue keluarin kabelnya kan bakalan annoying kan. Nah, fungsi ini adalah menjaga kabel-kabel lu supaya enggak berantakan. Nah, yang ini juga lupa namanya siapa, tapi gue akan kasih linknya nanti. Ini lumayan berguna banget. Ini gue taruh hard disk. Ini SSD, ini hard disk, ini apa namanya kalau buat MacBook? Type C dongle ya. Ya itu loh. Apa? Keram apa? Mereknya. Oh, mereknya. Kan tadi udah ngomong, saya lupa, Pak. Nanti saya kasih linknya aja. Tapi saya lupa. Tapi ini harganya nggak nyampe 100.000. Wow.
Gue inget harganya 100.000. Enggak. 80 something kalau nggak salah. Tapi masalahnya karetnya bisa gampang kendor. Waduh. Jadi berapa lama dipakai, Bang? ini udah hampir 2 tahun gue pakai ini. Oh, tapi masih bagus. Masih bagus. Ya. Dengan catatan lu mesti isi terus aja, jadi biar dia nggak kendor. Nah ini juga enaknya belakangnya ada sleting. Cuman sleting kan gue pakai juga sih, percuma. Ya, kita singkirkan ini, kita masuk ke yang ini lagi. Ini adalah sleeve laptop yang banyak orang tanyakan di bagian laptopnya. Nah, ini gue demen juga karena kalau misalkan lu lihat di sini bahannya itu dekil ya. Bahannya itu empuk sebetulnya. Jadi ini akan melindungi laptop lu dari macam-macam goncangan atau tekanan atau bantingan kalau misalkan jatuh. Karena gue sering banget kejadian tas gue jatuh kalau gue taruh di bangku atau di meja suka jatuh ke bawah dan masih aman aja sampai sekarang kalau misalkan ada laptop di dalamnya. Jadi ini ada bantalannya empuk. Kekurangannya adalah gampang dekil karena punya gue dekil. Tadi ini abu-abu terang, sekarang jadi abu-abu gelap nih. Itu udah pakai berapa lama? Ini udah pakai setahunan kayaknya. Belum pernah dicuci kan? Nggak nyampe setahun. Belum pernah dicuci kan? Belum pernah dicuci. Boleh dicuci ke bahannya? Kira-kira. Boleh dicuci nggak? Kurang tahu saya kok. Kurang tahu saya kalau boleh dicuci atau enggak. Nggak tahu. Tapi tas gue cuci. Tas yang tadi itu gue pernah cuci dan nggak ada masalah. Harusnya sih itu juga nggak ada masalah ya. Berikutnya, ini adalah laptopnya sendiri, MacBook-nya itu sendiri, dan ada juga beberapa yang nanya, ini apa nih bintik-bintik di belakang ini? Jadi ini fungsinya adalah memudahkan lu pengguna MacBook. Ya kalau misalkan lu pakai MacBook dan storage lu kecil, lu pasti butuh storage tambahan kan. That's why gue pakai bintik-bintik ini. Emang bintik-bintik ini bisa namanya storage? Boleh dicontohin nggak? Enggak. Enggak, tapi diambil. Enggak, bukan, kan kita ngomong sendiri. Emang bintik-bintik ini bisa namanya storage? Enggak gitu. Tapi bintik-bintik ini bisa memudahkan lu untuk menempelkan storage. Gimana contohnya? Jadi di sini gue taruh juga nih velcro atau prepetan di sini. Orang dulu kan ngomongnya prepetan di sini. Nah prepetannya ini gue taruh di sebelah sini. Nah, bisa nempel, betul. Lebih praktis ya. Jadi lu nggak usah ribet-ribet lagi kalau misalkan lu kerja di coffee shop atau di rumah, lu nggak usah taruh hard disk atau SSD di sebelah kiri, tinggal lu tempelin aja ke layar. Nggak cuma SSD doang yang bisa nempel, ini juga bisa tempelin. Praktis banget. Nah, Bahaya bisa ya tempel di buat sini. laptop. Bahaya kalau jatuh ya, kalau jatuh bahaya. Maksudnya kalau bisa jangan sampai jatuh ya. Kok itu masih sisa 6 kok? Nah, sisa 6 kan pertanyaan yang bagus sekali ya. Yang 6 ini akan bisa ditempelin ke dongle sebelah sini. Oh, gitu. Tolong taruh link velcro-nya kok. Nah, eta. Nah, dari sini bisa dicolok ke mari. Wah. Nah, udah deh kalau misalkan dalam gambaran lu. Nah, begini kurang lebih kalau kelihatan nggak? Kelihatan ya. Kurang lebih begini. Jadi kalau misalkan lu coffee shop atau lu di rumah, lu bisa lebih mobile tanpa lu harus ribet-ribet lagi untuk angkat-angkat hard disk atau SSD dulu. Nggak makan tempat, Oh, itu betul. review stikernya dong, Kong. Stiker apa tuh? Itu kan ada stikernya. Oh, stiker ini. Iya. Jancu lu. Stiker ini Berguna untuk Enggak. mempercepat ini guys. bukan kan stiker ini dapatnya itu dari beli sleeve ini. Wah. Setiap satu pembelian Baseus juga. Baseus luar biasa. Iya. Jilat terus, Terima gila. kasih, Baseus. Terima kasih Baseus. Padahal nggak di endorse padahal. Jadi stikernya itu juga dapat dari setiap kali gue beli tas atau gadget dari Baseus itu selalu dapat stiker. Hanya di Baseus ya kok ya. Hanya di Baseus. Semoga dapat ya brandnya ya. Baseus masuk. Karena gue juga casan juga pakainya Baseus. Kabel Baseus, chargeran Baseus. Kolor kayaknya gede. Kalau ada gue pakai Baseus, saya nggak ada. Makanya tolong Baseus bikin kolor ya abis ini. Nah, itu di bagian atasnya, di bagian bawahnya lagi gue juga custom lagi. Ada namanya apa ya namanya? Laptop lifter ya kalau orang ngomongnya. Jadi dia tuh ngebikin laptop lu lebih naik ke atas, jadi supaya leher lu nggak gampang pegel kalau lu lagi pakai laptop. Jadi sebagai gambaran aja kalau misalkan gue nggak pakai, tingginya segini, pala gue harus lihat ke bawah kayak gini ya. Kalau misalkan gue pakai ini, tinggal gue lipat, set. Nah, jadi pala gue nggak terlalu turun, jadi agak lebih enak ngeliatnya, nggak gampang pegel di leher lu. Apalagi kalau misalkan lu pakai ini, misalnya lu buat kerja kayak audit lama kan, lu liatin layar begitu lama. Kalau misalkan lu duduk terus kan, harus lembur, lu pegel kalau misalkan ke bawah. Atau lu editor, atau lu codingan, lu perlu waktu yang lama untuk lihat laptop ya. Menurut gue ini sebuah solusi dari pegelnya leher lu sih. Itu mereknya apa kok? Lupa juga, tapi akan saya sertakan linknya juga di deskripsi. Mantap. Harganya agak mahal tapi ini 115 atau 150 gue lupa.
Intinya nggak masalah buat live hack buat hidup mah. oh iya. Intinya di bawah 150 sih. Tapi ini menurut gua sangat membantu lu kalau misalnya lu gampang pegel leher. Tapi kekurangannya ada satu. Tanya dong, apa dong gitu. Gitu. Kekurangan ada satu, kalau misalkan lu lagi ngangkat laptopnya, lu lagi pakai biasa tanpa lu keluarin ininya, lu akan laptopnya goyang-goyang. Nggak sejajar ya? Ya, nggak sejajar betul. Jadi kalau misalkan lu lagi ngetik, laptopnya bakal nggak, bakal gede Contohnya sambil godek-godek nih contohnya nih. Nah, jadi nggak nyaman. Saran gua lu siapin dua yang tanpa ini, atau lu copotin aja bawahnya kalau misalkan lu lagi mau pakai buat ngetik tanpa si lifternya. Begitu. Udah, itu doang produk-produk Basios yang bisa saya bahas karena belum dikirimin lagi nih kayaknya Basios nih. Kalau misalkan boleh dikirimin juga boleh nih, gratis nggak apa-apa deh, kita review. pilihan warna nggak kok? Udah. Warna hidup lu nggak ada kok? Nggak ada, udah. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini. Terima kasih juga untuk 1000 subscribers yang udah subscribe di channel ini. Kan ada efeknya. Iya, kalau misalkan mau subscribe baru nonton channel ini dan subscribe silakan. Kalau enggak juga nggak apa-apa, like boleh, enggak juga nggak apa-apa, komen boleh. Kalau enggak juga nggak apa-apa, share boleh. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.